Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Suherlan dari Penjas 5B NIM 1805978 absen 37. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat ya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani ya. Jadi kebugaran jasmani itu adalah jasmani yang mengandung aspek kesehatan gitu. Dengan namun kebugaran jasmani juga memiliki performa atau percaya diri gitu. Jadi perkembangan atau kebugaran jasmani itu buat guru penjas itu sangat penting. Karena kenapa? Karena guru penjas itu identiknya harus jasmaninya bugar, sehat gitu. Dan kebugaran sangat berkaitan dengan aspek kesehatannya, yaitu seperti kita fitness, kekuatan otot, daya tahan tubuh, aerobik, fleksibilitas. Terus kebugaran jasmani, kebugaran juga yang sangat berkaitan dengan performa atau tampilan diri gitu. Karena kalau misalkan kita bugar itu pasti kita percaya diri, apalagi kita menjaga kondisi tubuh kita agar bagus gitu. Karena kebugaran itu kita harus daya tahan tubuh kita harus kuat, kekuatan otot kita juga harus bagus gitu, harus sering fitness atau olahraga. Kita lanjut ya, yang barusan kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani itu berkaitan dengan mental kita juga ya, karena berpengaruh gitu. Terus sangat berhubungan dengan kesehatan baik fisik yang saya barusan jelaskan, mental juga sangat berpengaruh gitu. Terus kita lanjut ya, tentang perkembangan keterampilan atau juga bisa gerak perseptual atau merupakan suatu proses gerak yang dapat dihasilkan melalui gerak pemilihan rangsangan gitu. Proses penerimaan dan rangsang itu menghasilkan berupa gerak yang biasa disebut dengan gerak persepsi gitu. Pengalaman belajar mulai gerak dan diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan seseorang. Pelaksanaan tersebut akan merangsang sampul saraf atau untuk melaksanakan gerakan yang antara sel saraf ataupun sel otak itu. Perkembangan perseptual ialah perkembangan yang berkaitan dengan kepekaan atau image taktik gitu, yang mencakup mengenai waktu dan dunia ruang. Jadi perkembangan keterampilan ini sangat penting. Jadi kita kalau misalkan punya anak atau ntar juga kita kalau misalkan jadi guru ya, jadi mengajarkan keterampilan itu atau pengembangan keterampilan itu sangat penting bagi sang anak, karena akan mengasah otaknya supaya dia bisa berpikir luas, dan juga ntar juga itu si otak itu akan terlatih gitu, jadi cerdas itu. Kita lanjut ya, kemampuan yang berkaitan dengan ruang yaitu kesadaran tubuh, kesadaran ruang dan kesadaran arah gitu. Terus kemampuan berkaitan dengan waktu, tempo, sinkronisasi, irama dan urutan rangka gerak. Jadi ya perkembangan keterampilan itu setiap manusia itu berbeda-beda, diikuti oleh berbagai aspek gerak terjadi. Keterampilan akan perkembangan dan aspek pendidikan jasmani. Jadi perkembangan keterampilan itu setiap manusia itu berbeda-beda ya, tidak sama, karena yang ada yang mengolahnya, ada yang tidak gitu, pasti berbeda. Setiap manusia itu berbeda-beda. Terus ya keterampilan ini atau dasar olahraga dimulai dari menguasai keterampilan. Ada dua gitu ya, ada lokomotor stabilitas dan juga gerakan manipulatif ya. Karena setiap gerakan memiliki ciri khas masing-masing pembahasannya itu. Baik ya, saya kan di sini akan menjelaskan gerakan manipulatif. Apa itu gerakan manipulatif? Yaitu gerakan yang banyak yang diikuti oleh otot-otot besar gitu.
menjadikan aktivitas jasmani agar mengupayakan berbagai aspek seperti memberikan sebuah daya pada objek gitu. Jadi gerakan manipulatif ini jadi gerakan yang dikelola oleh otot-otot terbesar gitu dari bagian tubuh kita gitu. Baik, kita lanjut ya, yaitu perkembangan sosial atau emosional. Jadi perkembangan ini sangat penting gitu diterapkan kepada anak-anak atau murid-murid kita ntar gitu. Karena kenapa? Karena pendidikan jasmani ini adalah pembelajaran yang dimana untuk melatih seorang atau melatih emosional seorang anak. Karena melatih dengan emosional ini untuk melatih kepercayaan diri kita yang sangat terus melatih nilai positif dalam diri kita, baik meningkatkan kemampuan diri atau sebuah sangatlah penting yang meningkatkan kualitas agar bisa ditumbuhkan kepada anak-anak. Jadi perkembangan emosional ini sangat penting yang saya barusan jelaskan. Jadi melatih emosional ini melatih kepercayaan diri kita, terus penilaian positif pada diri kita sendiri gitu. Dan pengembangan emosional ini juga bisa melatih kemampuan belajar kita atau semangat belajar kita gitu, atau motivasi buat diri kita sendiri atau maupun juga bisa juga buat orang lain gitu, memotivasi. Karena kalau misalkan belajar ada motivasi itu pasti semangat kita itu sangat bagus gitu, karena kita itu harus mempunyai motivasi buat ntar kedepannya mau gimana. Jadi melatih perkembangan emosional itu sangat penting ya. Saya jelaskan lagi karena kenapa. Jadi sosial aspek emosional ini menjadi hal sangat penting itu dalam ruang lingkup pendidikan atau pendidikan jasmani. Dalam penjas terdapat banyak aktivitas kegiatan olahraga sehingga seorang dapat berinteraksi satu sama lain serta banyak pergaulan dengan teman-teman. Karena anak yang misalkan banyak temannya itu bagus, berarti sosialisasinya sangat baik dan pergaulannya juga sangat baik gitu. Karena sosialisasi yang sangat baik itu ya itu memicu keaktifan seorang anak gitu. Berarti dia itu aktif dalam bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan mental atau intelektual gitu. Jadi kita itu sebagai orang tua atau guru ya sangat penting untuk menerapkan mental atau intelektual ini kepada sang anak. Karena kenapa? Karena mental ini sangat berpengaruh atau berperan penting bagi kehidupan manusia gitu. Karena kenapa? Untuk mengerti pengertian mental dalam kursus psikologi, jadi dari beberapa orang yang menjelaskan mental sangat berkaitan dengan pikiran kita atau akal atau ingatan kita sendiri gitu. Sehingga dapat penyesuaian berbagai organisme terhadap lingkungan. Jadi gini, saya akan mengasih contoh ya. Kalau misalkan saya akan mengambil contoh dari olahraga ya, atau bermain sepak bola gitu. Pada sang anak, kenapa gitu? Kalau misalkan ada anak nih, kalau misalkan latihan itu dia itu bermain bagus gitu, pas dia main ditonton banyak orang itu jadi mentalnya itu turun, jadi permainannya itu sangat jelek karena dia itu mentalnya itu belum bagus gitu, atau masih mental kerupuk kalau misalkan dibilang gitu. Jadi gimana kalau misalkan cara melatih mental sang anak dalam olahraga atau dalam sepak bola gitu. Jadi kalau misalkan kita melatih mental sang anak itu, jadi kalau misalkan dalam sepak bola kita ajak terus sang anak bermain sepak bola di dalam atau ditonton banyak orang. Jadi demi sedikit mental sang anak itu tumbuh kalau misalkan dia sering atau terbiasa dalam lingkungan itu gitu.
Jadi dalam kalau misalkan terus berlatih gitu, mental sang anak juga akan bagus dan akan terbiasa. Jadi intinya kalau misalkan terbiasa, pasti sang anak itu akan mentalnya itu akan kuat karena dia udah terbiasa dalam hal itu atau kegiatan itu gitu. Baik, di sini ada ya latihan keterampilan mental, yaitu juga dapat menjadikan sebuah pendekatan mental yang positif bagi seluruh siswa untuk mempersiapkan pertandingan. Kata saya juga yang tadi saya udah jelaskan ya. Jadi beberapa kata lain untuk pelatihan keterampilan psikologis sang anak pada alasannya menyebutkan bahwa sehat siswa secara mental sekaligus bisa mempelajari ketangkasan atau keterampilan sang anak gitu. Berbagai aspek segala penguasaan, pengetahuan dan kemampuan sehingga intelektual menjadi baik sekaligus dalam mengatur strategi, dalam memenuhi tekanan dalam berbagai kompetisi gitu. Baik ya. Di sini kita lanjut ya. Ini yang materi terakhir mungkin, yaitu pengembangan moral efektif. Jadi pengembangan dalam pendidikan jasmani khususnya untuk anak usia dini atau usia dasar sangatlah penting gitu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam ruang lingkup masyarakat. Karena hubungan dan berkaitan dengan pendidikan jasmani adalah sangat besar, bahwa kegiatan dalam pembelajaran ini harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas sikap sang anak dengan permainan atau yang mengedukasi anak serta memberikan banyak pelajaran gitu. Jadi pengembangan moral atau efektif ini sangat penting kepada sang anak karena akan banyak kegiatan pelajaran untuk bertujuan untuk melatih kualitas sikap sang anak gitu. Karena melatih sikap sang anak itu sangat penting gitu. Dalam dengan juga permainan juga gitu. Jadi sang anak ini gimana ya? Jadi sikap sang anak ini lebih sangat penting gitu karena sikap seorang itu harus baik dalam perkataan atau perbuatan gitu, atau etika atau attitude gitu, sangat penting gitu. Dan juga melalui permainan juga kita bisa menerapkan itu dengan sportivitas gitu. Kalau misalkan main sepak bola jangan kasar, sportivitas, jangan berantem, harus menerima juga kekalahan gitu. Karena dalam pertandingan itu ada menang ada kalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian ya pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kosakata dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Yang selalu benar itu hanya Maha Pencipta, yaitu Allah SWT. Mungkin sekiannya dari saya pamit undur diri. Saya Suherlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.